Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan Google Classroom. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah mendownload aplikasi Google Classroom di Play Store. Tersedia gratis. Seperti contoh di sini, saya telah membuat berbagai macam kelas, mulai dari kelas 7 Anjab sampai kelas 8 Basito. Karena saya mengajar seluruh kelas 7 dan seluruh kelas 8. Langkah kedua akan saya ajarkan bagaimana cara membuat ruang kelas. Nah, di Google Classroom Anda harus membuat ruang kelas yang isinya mata pelajaran Anda dan kelas yang Anda ampu. Jika diperhatikan di atas ada berbagai pilihan. Yang pertama, tanda titik 3 adalah untuk merefresh, tanda tambah untuk menambahkan kelas, untuk membuat kelas baru dan bergabung di kelas orang. Yang ketiga adalah ada menu yang isinya kelas-kelas yang sudah Anda buat. Nah, sekarang saya akan mengajarkan Anda bagaimana cara membuat kelas. Klik tanda tambah, lalu pilih buat kelas. Centang lanjutkan. Di sini saya akan menamai kelas saya kelas 8. Bagian ruang bisa dikosongi. Yang penting mata pelajarannya Anda isi. Bahasa Inggris. Ustadzah Triwin. Lalu buat kelas. Ya, sekarang Anda sudah membuat satu kelas bernama kelas 8. Di situ ada 3 menu utama. Yang pertama forum, yang kedua tugas kelas, yang ketiga anggota. Kita mulai dengan anggota dulu. Di bagian anggota ini, Anda akan menemukan seluruh siswa. Jika tadi saya namai kelas 8 Ustadzah Triwin, berarti nanti yang masuk ke sini adalah kelas 8 yang diajar oleh Ustadzah Triwin. Misal, Ustadzah Triwin mengajar seluruh kelas 8 bahasa Inggris, berarti nanti yang masuk daftar ini adalah seluruh kelas 8 yang diajar Ustadzah Triwin. Seperti itu. Yang kedua, tugas kelas. Di bagian tugas kelas, jika diperhatikan di sudut kanan bawah, ada tanda tambah, tanda plus. Di situ kalau kita klik, akan muncul 3 menu, yaitu tugas, pertanyaan, materi. Tugas, ya seperti Anda tahu, untuk menambahkan tugas kepada siswa. Bedanya dengan pertanyaan, di bagian pertanyaan ini, Anda dapat melampirkan jenis soal, jawaban singkat, atau pilihan ganda. Jawaban singkat atau pilihan ganda. Anda juga dapat membatasi waktu mengerjakan soal. Misal, waktu mengerjakan sampai tanggal 19. Oke, waktu opsional jam, ya kita tulis jam segitu. Oke, topiknya tidak kita isi, nggak apa-apa. Siswa dapat mengedit jawaban. Saya pilih tidak. Siswa tidak dapat mengedit jawaban. Siswa dapat membalas jawaban siswa, saya matikan. Jadi nanti siswa tidak dapat mengedit jawaban dan tidak dapat membalas jawaban anak yang lain. Nah, di sini pilihannya ada jawaban singkat atau pilihan ganda. Jika pilihan ganda, itu sama seperti Anda membuat soal pilihan ganda di Google Form. Sama persis. Tapi jawaban singkat, di sini Anda bisa menuliskan kalimat, siapakah
penemu pesawat terbang. Ini hanya contoh saja. Lalu Anda bisa mengirimkan soal yang telah Anda tulis. Kemudian skornya, poinnya Anda bisa nilai. Lalu dikirimkan. Ya. Itu untuk contoh soal isian singkat. Nah, jika soalnya kita klik ulang, siswa akan menjawab di kolom komentar kelas. Tambahkan komentar kelas, siswa akan menjawab di sini. Jadi nanti bahasanya Anda akan metani satu persatu mana anak yang menjawab, mana yang tidak. Anda harus memetani satu-satu, meneliti satu-satu mana yang jawab, mana yang tidak. Misalkan saya ingin menjawab nama Daru kelas 7, kelas 8 Basima. Jawaban: penemu pesawat terbang adalah Ustadzah Triwin. Ya, selesai. Saya akan mengirimkan jawaban saya. Nah, nanti kalau Anda login sebagai siswa, jawaban Anda akan muncul di kolom jawaban siswa. Ya, sekaligus skornya. Kendalanya menggunakan soal isai adalah Anda harus mendata satu persatu. Nilainya tidak keluar secara otomatis, tapi Anda harus mendata satu persatu jawaban mana yang masuk akal, mana yang tidak. Anda harus menganalisis sendiri. Itu kekurangan soal bentuk isai di Google Classroom. Nah, jadi saran saya sebaiknya Anda menggunakan soal jenis pilihan ganda, karena langsung keluar nilainya, langsung keluar nama siswanya dan kelasnya. Ya, setuju? Baik. Nah, cara menambahkan soal isai, soal pilihan ganda adalah dengan pertanyaan. Kemudian Anda pilih di sini pilihan ganda. Lalu seperti Anda mengerjakan di Google Form, seperti itu, sama persis. Saran saya jangan terlalu banyak evaluasi. Berilah 10 atau 5 soal saja, tidak usah banyak-banyak. Akan memberatkan siswa nantinya. Nah, selanjutnya di bagian ini kita bisa menambahkan materi. Ya, materi yang Anda berikan kepada siswa, pilihlah materi yang paling mudah dicerna. Misal saya akan menambahkan materi description text. Ya. Baca dan pahami materinya. Nah, kemudian saya akan melampirkan file yang akan dibaca siswa. Di bagian atas ada 3 menu. Yang pertama titik 3, yang keempat tanda segitiga ke kanan, itu untuk mengirim. Kemudian ada tanda klik. Nah, tanda klik ini jika Anda pencet akan muncul pilihan file. Pilih file untuk mengunggah jenis file apa yang Anda inginkan. Anda bisa menambahkan file berupa video, file berupa rekaman suara, file berupa musik, file berupa PowerPoint, Word, Excel, dan sebagainya. Kemudian ada file musik, atau Anda bisa menambahkan foto. Ya, itu pilihan bebas kepada Anda. Anda memilih yang mana. Di sini saya akan mencoba menambahkan suara saya. Saya akan mencoba menambahkan file berupa suara. Nah, bagi
guru-guru yang ingin menggunakan mata pelajaran yang mengampu pelajaran tahfidz, Anda bisa menggunakan ini. Nah, saya melampirkan file suara saya namai tutor, kemudian saya kirimkan. Nah, saya sudah membuat soal isai, dan saya sudah membuat soal materi berupa suara saya sendiri kepada siswa dalam format MP3. Kemudian tugas sudah, pertanyaan sudah, materi sudah. Nah, sekarang kita pindah ke forum. Di forum ini semua materi tugas yang Anda berikan akan masuk di forum ini. Jika Anda ibaratkan seperti di Facebook, forum ini seperti beranda. Semua yang Anda tuliskan akan tertulis di sini. Kita juga bisa membagikan informasi kepada kelas 8. Belajar yang baik. Nak. Kita akan menuliskan seperti ini untuk motivasi mereka. Ya. Nah, di sini semua tugas yang Anda berikan akan muncul di sini di bagian forum. Ada materi, ada pertanyaan. Nah, nanti anak tinggal mengeklik. Misalnya ada materi baru, klik. Nah, saya akan memutar suara saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, contohnya seperti itu. Itu contoh suara yang sudah saya buat. Hanya untuk contoh saja. Kemudian saya akan memperlihatkan bagian soal pertanyaan. Nah, di sini ada tulisan jawaban siswa, di sini ada pertanyaan. Ini bagian komen yang tadi. Ya. Jika anak ingin mengomentari tugas Anda terlalu sulit atau apa, mereka akan mengomentari di sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, menggunakan Google Classroom tidak sulit. Tinggal keinginan kita saja, keinginan untuk bisa saja. Saya rasa Google Classroom sangat mudah digunakan. Saya membuat video ini karena ada teman yang ingin dibantu menggunakan Google Classroom, tapi dia tidak tahu caranya. Ya, bukan maksudnya sombong atau pamer. Nah, yang ketiga, cara membagikan kode kelas ke anak. Ya, kelas ini tidak akan ada anggotanya jika Anda tidak membagikan kode kelasnya kepada anak. Cara menambahkan kode kelas, membagikan kode kelas adalah, coba Anda bisa lihat di atas, baris paling atas ada 3 baris, ya ini titik 3, terus gambar gerigi, ini bagian pengaturan. Kemudian, nah, bagian kiri ini adalah kelas-kelas yang telah Anda buat. Ya. Di bagian gerigi atau tanda pengaturan ini, Anda bisa melihat kode kelas yang sudah Anda buat tadi. Nama kelasnya, kelas 8, deskripsi bagian ruang, lalu bahasa Inggris Ustriwin. Nah, di bagian umum ada kode kelas KICAH XFN. Itu adalah kode kelas 8 bahasa Inggris Ustriwin. Kode ini yang nanti akan dibagikan kepada siswa, sehingga siswa bisa join dengan kelas Anda dan mengerjakan seluruh tugas Anda sekaligus melihat materi yang Anda berikan. Ya,
Seperti itu kira-kira. Kalau kode kelas ini bisa Anda tulis di WhatsApp, lalu Anda bagikan kepada siswa. Siswa yang nanti memasukkan kode ini otomatis akan join dengan kelas Anda. Ya. Seperti itu tutorial singkat dan receh dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.